Maka saudari-saudara yang terkasih, semoga panggilan dan juga jawaban Petrus dan kawan-kawan menjadi inspirasi bagi kita dalam mengenal dan mengimani Yesus, supaya kita sungguh-sungguh mampu mengenal secara sempurna, masuk dalam panggilan tahap 1 dan tahap 2, supaya kita tidak kecewa dan mengundurkan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan kepada kita sore hari ini, kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menyadari panggilan dan kesempurnaan seorang murid. Maka mari kita siapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, segala sesuatu tercipta oleh sabda-Mu dan baik adanya. Semoga dengan kebangkitan Putra-Mu yang mulia, kami Kau ciptakan kembali menjadi manusia baru. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Danau Galilea memiliki beberapa nama lain. Misalnya Danau Genesaret atau Danau Kineret atau Danau Tiberias. Itu sebenarnya tempat yang sama, hanya nama yang berbeda-beda tergantung dilihat dari tepian yang mana. Nah, bagi Petrus dan kawan-kawan, tempat ini atau Danau Galilea ini merupakan tempat yang sangat penting. Bagi Petrus dan kawan-kawan, Danau Galilea ini merupakan tempat yang sangat penting. Karena di tempat inilah untuk pertama kalinya mereka berjumpa atau dipanggil oleh Yesus menjadi murid. Maka nanti silahkan membaca Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Ya, Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 dan coba disandingkan dengan bacaan hari ini. Itu sangat menarik. Peristiwanya sama, hanya responnya berbeda. Ya, sekali lagi di Galilea untuk pertama kalinya Petrus dan kawan-kawan dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Tugas seorang murid adalah menyertai gurunya. Artinya hidup bersama gurunya, tinggal bersama gurunya, belajar mengenal gurunya sebelum mereka diutus untuk menjadi saksi kebenaran. Nah, pemuritan tahap pertama yang diwartakan Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 tampaknya gagal. Ya, jadi pemuritan tahap pertama ini tampaknya gagal. Mengapa? Karena Petrus dan kawan-kawan tidak berhasil mengenal Yesus dengan baik. Ya, tidak berhasil mengenal Yesus dengan baik. Akibatnya mereka kecewa, frustasi, kehilangan harapan, akhirnya membubarkan diri dan kembali kepada kehidupan yang lama.
Jadi panggilan tahap pertama itu akhirnya sebuah kekecewaan. Dan kelompok 12 akhirnya membubarkan diri, kembali kepada hidup yang lama. Nah, menariknya setelah bangkit, Kristus kirim pesan lewat para perempuan supaya Petrus dan murid-murid yang lain ke Galilea. Di sana ia akan berjumpa dengan gurunya. Dan warta hari ini, para murid berada di Galilea. Dan Yesus yang telah bangkit menjumpai mereka sesuai dengan janjinya, sesuai dengan pesannya. Seperti saya katakan, dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dan juga Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, peristiwanya sama di Galilea. Komunikasi Yesus juga sama, menyapa para murid yang sedang menangkap ikan, tetapi reaksinya, responnya berbeda. Ya, Yesus yang telah bangkit menjumpai mereka. Sekali lagi responnya berbeda. Pada panggilan pertama, yakni di Lukas 5 ayat 1 sampai 11 sebelum kebangkitan, ketika mereka disapa oleh Yesus, mereka tidak segera mengenal siapa Yesus. Bahkan seperti saya katakan tadi, mereka gagal mengenal Yesus sampai Yesus mati. Tidak berada dalam pengenalan dengan baik, sekali lagi akibatnya mereka kecewa dan membubarkan diri dari persekutuan. Tapi yang diwartakan kepada kita hari ini, perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, bisa dikatakan panggilan tahap yang kedua, yakni sesudah kebangkitan, mereka mengenali Yesus dengan baik. Sebagaimana ditegaskan, mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Jadi bisa disimpulkan bahwa menjadi murid nampaknya memang harus melalui dua tahap. Tahap pertama tahap pengenalan, dan tahap yang kedua adalah tahap pemurnian. Maka dari sini kita bisa belajar. Yang pertama, misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Maka ketika dikatakan bahwa Hari Raya Paskah, orang Katolik merayakan kebangkitan, itu salah. Paskah adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan. Maka hari Paskah, penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan, merupakan satu rangkaian. Maka Paskah adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan. Nah, karenanya siapapun jika hanya mengenal Kristus sebelum Paskah, tidak sempurna. Pengenalan yang tidak sempurna akan melahirkan rasa kecewa dan ujungnya adalah pengunduran diri. Siapa yang tidak mengenal Kristus dengan baik, dengan sempurna, dapat dipastikan ia akan mengundurkan diri. Ia akan kecewa. Maka harus mengenal Kristus secara sempurna. Yang kedua, Santo Yakobus menegaskan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Nah, panggilan menjadi murid berlangsung dua fase, dua tahap. Saya merumuskannya fase Galilea 1 dan fase Galilea 2. Fase Galilea 1 itu idealis, janji, di mana Tuhan Yesus berjanji, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ya, janji. Sedangkan fase Galilea 2 itu realistis, pelaksanaan janji. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya
Ia akan menyelamatkannya. Jadi ada cita-cita, ada realisasi dari cita-cita itu. Ada bahaya bahwa orang berhenti di fase Galilea 1, berada dalam cita-cita, hanya berhenti di situ. Maka ketika begitu, ujungnya adalah kekecewaan dan akan mengundurkan diri. Jadi ada bahaya orang berhenti di fase Galilea 1, pada cita-cita, tidak berlanjut pada tahap realisasi Galilea 2 sesudah kebangkitan. Ke-11 rasul, berarti minus Yudas Iskariot, melewati fase Galilea 1 dan juga Galilea 2. Karenanya mereka mampu menjadi saksi tentang Yesus yang telah bangkit, sebagaimana diwartakan dalam bacaan pertama. Petrus yang dulu sangat penakut itu menjadi sangat pemberani. Intinya ia menegaskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka saudari-saudara yang terkasih, semoga panggilan dan juga jawaban Petrus dan kawan-kawan menjadi inspirasi bagi kita dalam mengenal dan mengimani Yesus, supaya kita sungguh-sungguh mampu mengenal secara sempurna, masuk dalam panggilan tahap 1 dan tahap 2, supaya kita tidak kecewa dan mengundurkan diri. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Yesus Putra-Mu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam Ekaristi. Dampingilah kami agar dapat selalu menghayati iman kami akan kebangkitan Putra-Mu sepanjang hidup, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudara dimanapun Anda berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Pergilah, Anda diutus. Amin.